Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Samsul Susilawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar program studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya, saya Siti Nurjana akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran. Di sini ada dua model, pertama model EDI dan model Azure. Yang pertama, saya sendiri yang akan memaparkan mengenai model EDI, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Eni Pujiarti, mengenai model Azure. Model EDI dalam pengembangan media pembelajaran. Model EDI ini model yang mudah diterapkan, di mana proses yang digunakan bersifat sistematis dengan kerangka kerja yang jelas, menghasilkan produk yang efektif, kreatif, dan efisien. Model EDI ini ialah model desain atau model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan program sains bersifat kooperatif, fleksibel, menyesuaikan lingkungan belajar, dan berorientasikan pada struktur implementasi. Model EDI ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Model EDI ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis karena langkah atau sintak pembelajaran yang dimiliki model ini sesuai dengan indikator dan sesuai dengan keterampilan berpikir kritis, yaitu merumuskan masalah, melakukan induksi, melakukan evaluasi, dan memutuskan. Urutan-urutan kegiatan yang sistematis ini dapat dalam berupaya memecahkan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber media belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik belajar. Model ini terdiri atas 5 langkah, yaitu yang pertama, analisis. Analisis ini merupakan tahap pertama dalam menerapkan model EDI untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan. Dimaksud untuk menganalisis kebutuhan, analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi masalah-masalah yang dapat dipecahkan oleh pemecah pembelajaran atau e-learning, dan kemungkinan potensi masalah yang akan terjadi pada saat pembelajaran diterapkan. Pada saat inilah analisis kita dapat mempelajari masalah-masalah pembelajaran yang terjadi. Nah, apakah terdapat kesenjangan antara tujuan belajar dengan evaluasi hasil pembelajaran, atau peserta didik ini tidak tertantang dalam pembelajaran sehingga tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran dan tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa kita membutuhkan inovasi pembelajaran terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kegiatan utama ini setelah menganalisis perlunya pengembangan media pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan syarat-syarat pengembangan media pembelajaran baru tersebut. Nah, yang tahap kedua yaitu desain. Nah, dalam tahap kedua ini dilakukan dalam penerapan model EDI ini untuk memecahkan atau mengembangkan sebuah program pelatihan. Tahap desain ini dilakukan dengan mengidentifikasi sub-sub kemampuan yang perlu dimiliki oleh peserta didik ini dalam menguasai kompetensi umum program pelatihan. Nah, sub-sub kemampuan tersebut bersifat spesifik ya, dan disebut sebagai potensi khusus program pelatihan. Nah, sub-sub kemampuan atau kompetensi ini diperoleh melalui analisis tersebut yang tadi, dan kemudian tujuan program pelatihan. Nah, pada tahapan ini kita dapat merencanakan sebuah media yang diawali dengan penyusunan kegiatan pembuatan media yang cocok yang dapat dipelajari atau media pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Nah, ini merupakan tahap ketiga yang dilakukan oleh penerapan model EDI ini untuk menciptakan program pelatihan yang efektif, efisien. Nah, tahap ini diperlukan bahan pelatihan atau training material ini diproduksi atau diadaptasi agar dapat digunakan dalam menyampaikan isi atau materi program pelatihan kepada peserta didik.
Nah, media yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan ini dari struktur kepada peserta dalam pembelajaran. Yang keempat Yang keempat yaitu implementasi. Nah, merupakan langkah keempat dalam penerapan model EDI ini untuk mendesain dan pengembangan sebuah program pelatihan. Nah, pada tahap ini program pelatihan dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan desain yang tahap penyampaian isi atau materi pelatihan kepada peserta didik ini berdasarkan rancangan atau desain program yang telah dibuat sebelumnya ya. Jadi di sini kita membuat catatan mengenai kekurangan dan kendala yang terjadi ketika media itu diimplementasikan. Atau selain itu peserta didik juga diberikan kesempatan untuk memberi pendapatnya mengenai penggunaan media pembelajaran saat itu. Nah, yang kelima yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan tahap kelima dalam tahap akhir dari penerapan model EDI ini pertama untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Nah, evaluasi ini dapat dimaknai sebagai proses atau hal proses yang dilakukan untuk menentukan nilai, harga, dan manfaat dari subjek objek media pembelajaran ini. Contoh implementasi EDI dalam jurnal yang saya ambil dalam jurnal tesis Elisa Diah Marturah dengan judul pengembangan media pengembangan pop-up book pada mata pembelajaran IPA di kelas 3 sekolah dasar. Nah, penggunaan model ini sebagai pengembangan dengan tahapan analisis, yaitu pada penerapan kegiatan analisis ini kebutuhan yang merupakan analisis karakteristik, analisis konten, dan analisis lingkungan dan fasilitas yang digunakan ini melalui tahap wawancara dengan guru kelas 3A di SD. Pada tesis ini, desain atau perencanaannya yaitu pada perencanaannya, tahap perencanaannya atau perencanaan desainnya ini dilakukan dengan dua, yaitu pertama, pemilihan perangkat lunak atau software dan pemilihan alat bahan yang akan digunakan. Nah, software itu atau perangkat lunak ini digunakan dalam proses perencanaan produk pop-up book yaitu CorelDRAW X5 dan Adobe Photoshop CS3. Nah, alat yang bahan digunakan dalam pengembangan media ini merupakan alat yang tidak sukar untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti gunting, cutter, penggaris, wellcrop, double sheet tape from kertas art paper atau kertas karton berwarna kuning. Pada tesis ini mengenai tahap development atau pengembangannya yaitu pada penerapan analisis tahap pengembangan media pembelajaran berbasis pop-up book ini adalah pertama pencarian serta mengumpulkan alat yang bahan yang akan digunakan untuk pembuatan media pembelajaran pop-up book ini. Nah, menyesuaikan materi yang akan dikembangkan dalam media pembelajaran pop-up book ini. Yang ketiga yaitu mencetak lembar halaman pop-up book dan yang terakhir membuat program atau membuat cover pop-up book ini dengan menggunakan kertas karton sebagai bahan lapisannya dan perakit sebagai halaman-halaman yang telah disusun ini secara sistematis dan pengembangannya media pop-up ini dalam halaman media pop-up book. Dari tahap implementasi ini pada pembelajaran media berbasis pop-up book yang telah dikembangkan untuk mengetahui proses atau respon siswa dari segi kemenarikannya, kelayakannya, produk sebelum ini dilakukan dulu validitas produk oleh para ahli. Kemudian dianalisis lagi oleh mata pelajaran IPA, terus oleh ahli media pembelajaran dan ahli desain pembelajaran yang diuji coba melalui produk yaitu uji coba produk perorangan, kelompok kecil, dan uji lapangan. Nah, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui hasil pengembangan yang disebut dan dibuat yang kemudian diterapkan dalam pembelajaran IPA di kelas 2A, evaluation dan evaluation.
Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap terakhir ini dilakukan yaitu dengan evaluasi pada data yang telah dikumpulkan. Pada tahap implementasi ini, evaluasi ini dilakukan pada tahap yaitu berupa evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengukur atau menilai produk media pembelajaran ini mencakup validasi para ahli, uji coba perorangan, uji coba per kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif ini dilakukan untuk mengetahui keefektifannya media pembelajaran ini dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh tahap uji efektivitas. Kemudian semua model pembelajaran ini ada kelebihan atau kekurangannya ya. Jadi kelebihan model EDI ini seperti kita ketahui bahwa model EDI ini adalah model yang terjadi atau terdiri seperti yang kita ketahui, semua model pembelajaran ini ada sisi kelebihannya dan sisi kekurangannya. Nah, kelebihan model EDI ini seperti kita ketahui bahwa model EDI ini terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan ya, yang berstruktur dan secara sistematis. Nah, artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima ini dalam pengaplikasikannya harus sesuai atau harus sistematik. Nah, tidak bisa diurutkan secara acak atau tidak bisa juga memilih mana yang menurut kita ingin didahulukan. Nah, karena kelima tahap atau langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya. Nah, sifat yang sederhana inilah dan struktur dengan sistematis inilah, maka model desain ini akan mudah dipelajari oleh para pendidik sebagai media pembelajaran dan media pengembangannya. Nah, melibatkan penilaian ahli sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan ini, perangkat pembelajaran ini telah dilakukan atau telah direvisi berdasarkan penilaian, saran, dan masukan para ahli. Nah, oleh karena itu output yang akan dihasilkan dalam pembelajaran ini adalah merupakan karakteristik atau profil calon peserta pembelajaran. Nah, identifikasi kesenjangan atau identifikasi kebutuhan dan analisis tugas rinci di dalamnya didasarkan atas kebutuhan si peserta didik. Adapun kekurangan model EDI ini dalam menganalisis desain atau pendidikan diharapkan mampu menganalisis 2 komponen ya, tadi yang dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerjanya, analisis kebutuhannya. Nah, 2 komponen ini atau 2 komponen analisis ini yang sangat nantinya ini akan mempengaruhi layaknya proses penganalisisan siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Nah, 2 komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap pendesainan pembelajaran yang akan selanjutnya kita gunakan untuk mendesain pembelajaran. Nah, bahwa model EDI ini lebih digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan desain pembelajaran. Baiklah, itu pemaparan saya mengenai model EDI. Yang akan dilanjutkan yaitu model Esur oleh teman saya, Eni Pujiarti. Persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai model pengembangan Esur. Model Esur dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Henrich, James Russell, dan Michel Molenda pada tahun 2005 dalam buku Instructional Technology and Media for Learning. Model desain pembelajaran ini merupakan singkatan dari komponen-komponen atau langkah-langkah penting yang terdapat di dalamnya, yaitu A. Analyze learner, S. Test objective, S. Select media and material, U. Utilize media and material, R. Require learner participation, and E. Evaluation and revise. Esur merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar
atau disebut juga model berorientasi kelas. Selanjutnya ada tahap implementasi model Azure dalam pengembangan media pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu Analyze Learner Characteristic atau menganalisis karakteristik peserta didik. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam pengembangan desain pembelajaran menggunakan model Azure adalah mengidentifikasi karakteristik siswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, yaitu State Performance Objective atau menentukan tujuan pembelajaran. Langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran sekhusus mungkin. Tujuan ini mungkin dijabarkan dalam silabus, buku, teks, kurikulum, atau dikembangkan sendiri oleh guru. Tujuan pembelajaran yang baik itu mengandung unsur teknik ABCD, yaitu Audience, Behavior, Condition, and Degree. Tahap yang ketiga yaitu ada Select Methods, Media, and Material, yaitu pemilihan media, strategi, atau metode. Harus disesuaikan dengan analisis pembelajar dan tujuan pembelajaran. Tahap yang keempat ada Utilize Media and Material, yaitu menggunakan media atau material, misalnya dengan menggunakan ruang belajar karena memiliki banyak fasilitas. Tahap yang kelima ada Requires Learner Participation atau mengaktifkan keterlibatan siswa. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Upaya untuk melibatkan siswa agar terlibat secara mental dalam melakukan aktivitas belajar dan memahami isi atau materi pelajaran dengan istilah strategi pembelajaran. Tahap yang keenam yaitu evaluasi dan revisi. Setelah tadi melakukan proses pembelajaran, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan revisi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model Azure. Kelebihan model Azure. Yang pertama yaitu lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian belajar dan mengajar. Komponen tersebut itu diantaranya analisis pembelajaran dan strategi penilaian belajar. Yang kedua yaitu sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin Require Learner Participation sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan siswa. Yang keempat yaitu model pembelajaran ini itu sangat sederhana dan dapat diterapkan oleh guru sendiri. Kekurangan model Azure. Yang pertama yaitu tidak mencangkup suatu mata pelajaran tertentu. Terus yang kedua, walaupun komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran itu termasuk di dalamnya. Terus yang ketiga, perlu upaya khusus dalam mengarahkan siswa dalam mengarahkan kegiatan belajar dan mengajar. Terus yang keempat, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Setelah mengetahui tahap implementasi model Azure, ini adalah contoh tesis pengembangan yang menggunakan model Azure, yaitu tesis yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis komik untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa yang ditulis oleh Catherine Rija Aprilia. Dalam tesis ini, pengembangan media pembelajaran itu menggunakan model Azure dan menerapkan langkah-langkah Azure, yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik siswa atau analyze learner, yaitu menganalisis karakteristik siswa yang terdiri dari kemampuan karakteristik awal materi bangun datar, kemampuan awal menggunakan komik, dan gaya belajar siswa. Data karakteristik siswa yang diketahui melalui kegiatan wawancara secara langsung kepada guru dan siswa dan pembagian kuesioner yang telah disediakan untuk siswa. Dan hasilnya nanti akan dijadikan sebagai acuan awal dalam pengembangan media pembelajaran.
sehingga dapat sesuai dengan karakteristik siswa kelas 6 SD. Yang kedua yaitu state objective. Nah, di tahap ini merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, pada tahap yang kedua ini melakukan analisis kurikulum 2013 yang meliputi analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, buku siswa dan guru revisi 2017, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan dengan baik sehingga dapat menjadi acuan untuk memilih strategi, teknologi, media, terus materi dan teknik evaluasi yang sesuai. Tujuan yang ditetapkan itu tak terlepas dari unsur ABCD yang telah saya jelaskan tadi, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Nah, tujuan pembelajaran hendaknya dirumuskan dengan baik sehingga menjadi acuan untuk memilih strategi, teknologi, media, materi, dan teknik evaluasi yang sesuai. Selanjutnya yaitu yang tahap ketiga, memilih metode, media, dan bahan ajar. Nah, pemilihan ini itu sangat penting agar dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada pembelajaran. Nah, pemilihan juga itu sangat berkaitan dengan kesesuaian karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu tahap keempat, memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. Sebelum diuji cobakan kepada siswa, media itu harus melalui uji validasi ahli. Uji validasi itu berupa uji validasi media dan uji validasi materi. Uji validasi ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas media yang dikembangkan. Terus tahap yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa itu akan dilibatkan untuk memanfaatkan media komik yang sudah dikembangkan. Nah, dengan panduan RPP yang telah dibuat sebelumnya, tetapi dikarenakan di Indonesia sedang dalam kondisi pandemi COVID, sehingga peneliti itu tidak memungkinkan untuk melakukan uji coba secara langsung kepada siswa. Nah, tujuan dari penggunaan media komik matematika ini untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, sehingga tujuan pembuatan media ini belum dapat dilaksanakan. Namun, media ini tuh dikatakan layak untuk digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran pada sistem daring. Terus yang tahap terakhir ada evaluate atau tahap evaluasi dan revisi. Nah, di tahap terakhir ini merupakan tahap yang terakhir dalam pembuatan media komik matematika. Kegiatan ini itu dilakukan untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan pada media pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, pembuatan media komik matematika itu meliputi yang pertama itu ya, kalau di dalam tesis ini, pembuatan draft awal media dan sketsa gambar, terus yang kedua komponen-komponen media komik, terus adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji pakar, tes, dan non-tes. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.